Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang tercinta ini. Enggak apa-apa, Bu. Sudah cukup lah bisa. Soal berangkat salam kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan dirinya masuk ke ruangan ini untuk menghadiri undangan saya. Ini sebenarnya tugas saya. Jadi judulnya adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Ini saya sebagai CGP Angkatan 10, kemudian ada di situ Bu Rahmi Fitriani sebagai fasilitator, kemudian ada Bu Nining sebagai PP. Nah, tujuan pembelajaran pada modul ini adalah yang pertama membentuk keyakinan kelas, kemudian menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, yang ketiga menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nanti apa itu mengenai keyakinan kelas, apa itu motivasi internal, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada namanya posisi kontrol, segitiga restitusi, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini kalau menunjukkannya kemana? Ini sampai ya. Panas. Panas bisa juga. Panas. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kenalkan Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibaratkan sebagai petani. Guru sebagai petani, tanah sebagai lingkungan belajarnya, kemudian murid itu adalah benihnya. Nah, yang kita rawat adalah benihnya, ya kan Pak? Bu. Jadi bagaimana kita merawat benih tersebut agar dia tumbuh maksimal, tumbuh dengan baik, itu adalah tugas Pak Petani. Jadi sekarang kita sebagai guru itulah yang bertugas untuk membentuk murid sebagai benih, bagaimana nanti dia untuk menjadi murid yang berkarakter atau murid yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Tergantung kepada Pak Petaninya. Mau disiram mau tiap hari disiram air, mau dikasih pupuk apa, ya kan Pak? Bagaimana pencahayaannya, mengatur pencahayaannya, itu tugas dari Pak Petani. Tanya malas. Jadi gurulah di sini yang berperan untuk membentuk murid. Nah, sekarang kita masuk ke
jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu adalah nilai dan keyakinan dan kebiasaan yang baik ya kan Bapak Ibu, agar mereka menjadi pribadi yang kritis, yang punya rasa hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah tahu kan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, Bu Mai saya pernah dengar itu di kelas 4. Anak-anak nyanyi profil pelajar Pancasila. Nanti gurunya lupa, anaknya ingat. Iya, saya pernah itu. Ada nyanyinya kamu? Nah, mau tahu kan profil pelajar Pancasilanya? Nih dia. Jadi murid yang berprofil pelajar Pancasila itu adalah murid yang memiliki karakter apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memiliki kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global. Tahu berkebinekaan global kan Bapak Ibu? Tahu ya kan? Kemudian bergotong royong. Kemudian kreatif. Murid itu harus kreatif. Jadi ini yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa nyanyikan? Enggak, udah lupa. Sebenarnya nyanyinya seperti ini sih. Nyanyikannya yang disebut itu. Nyanyinya nanti aja Bu ya. Mau kita nyanyikan? Boleh, biar kita cari di YouTube ya. Sampai lu masuk ke depan, Bu Cumi nih. Bu Cumi lah. Dia nyanyi sambil lari kan? Dia Rijen. Dia ini gitu. Oh, si Rijen. Enggak bisa? Oh, belum dengar. Pancasila. Oh, ada teman di kelas 4 ya? Nah ini masalahnya, laptop saya tidak nyambung bluetooth. Oh iya bisa. Ada nih. Oh. Menulisnya sampai pensilnya sampai 6 orang ya Bapak. Sini dingin dulu. Ya nggak bisa ya Bapak Ibu, kita lanjut aja lah ya. Hah? Udah itu belum. Nah iya gitu. Akhlak mulia. Namanya Dan bernalar kritis. Nah gitu lagunya. Anak SD juga bisa. Bukannya itu ya? Ada. Yo. Ini masuk ice breaking. Ya masuk ice breaking, nanti ada tinggal ada di. Ada ini. Ada nyanyinya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa
mulia, berkebinaikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi lah. Nah, ini saya akan gayanya ya kan Bu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu lagunya ya Bapak Ibu, itu lagu profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus tahu profil pelajar Pancasila itu ini dimensinya apa saja yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, sekarang kita masuk konsep utama budaya positif. Konsepnya adalah ada sekitar 7. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada restitusi posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, kita masuk perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma belajar itu digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswanya mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lanjut. Nah, ini ada yang namanya teori kontrol menurut si Dr. William Glasser. Kalau dulu ya, guru itu selalu dalam ilusi guru itu gurulah yang mengontrol murid. Ya kan, masih sampai sekarang ya kan Bapak Ibu, guru yang mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian guru juga berilusi bahwa kritik dan dapat membuat anak merasa bersalah. Kalau kita sudah membuat anak merasa bersalah, kita menganggap bahwa kita itu menguatkan karakter murid. Kemudian ilusi kita bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya kan Bapak Ibu, pokoknya kalau kita ngomong sama anak, anak harus patuh, tidak boleh no. Nah, sebaiknya ini ada namanya stimulus respon dan ada teori kontrolnya. Kalau yang menurut stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Iya kan Pak? Kalau di kelas kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya bagaimana? Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita yang harus memahami orang, bukan orang yang memahami kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan, memiliki tujuan. Dia nakal, apa tujuannya? Kan ada ya kan? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contoh nih, kalau orang lain yang mengontrol diri Anda, kamu harus
ujuk-ujuk udah nggak bisa, paksa. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dengan ini nggak bisa, kasih pilihan yang lain. Kemudian model berpikir, kalau sudah model berpikirnya menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita yang memerintah diri kita sendiri. Itu namanya merdeka, bukan orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa makna positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal sebenarnya makna disiplin itu adalah belajar. Ini pengertiannya Bapak Ibu. Pengertian disiplin positif. Bisa Pak dibacakan Pak? Pengertian disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan meminta diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintahnya orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya Bu pengertiannya. Ada pertanyaan Bu mengenai pengertian? Jelas ya? Nah, jadi disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Jadi diingat ya Pak, disiplin itu sebenarnya tidak memakai kekerasan dan ancaman. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu tadi menurut Glaser. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yang dimensinya itu ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini pengertian nilai kebajikan. Nah, sekarang ice breaking. Es krim. Udah habis nih jusnya, es jus. Silakan pilih pasangannya. Pasangannya berdiri. Cari pasangannya, berpasangan. Berdiri ya, Bapak Ibu. Silakan berdiri. Ayo. Berdiri. Bu Ida sama aku. Ya Bu Ida sama. Tentukan dulu siapa yang genap, siapa yang ganjil. Siapa yang genap, siapa yang ganjil.
Uji coba. Saya sebutkan. Jadi tangkap apa Bu? Jari. Tangannya, jangan orangnya Bu. Iya, gini, nah gitu. Bukan tangkap kaki sebelah kanan. Ya. Udah, mulai. Saya uji coba dulu. 7. Bisa, bisa. Gini loh Bu. Gini. Kayak gini. Ya ini bisa ditangkap. Maksudnya tulis aja kata pegang. Nah, bisa ke atas, bisa ke mana gitu. Paham? Saya ulang lagi ya, yang gampang hasilnya. Udah tahu siapa yang genap siapa yang ganjil kan? 8. Oh, dia diserang. Udah. Nah, sekarang ngasih angka dari satuan ini ya. Iya, Mas. Udah mulai. 5. Nah, ini sekarang yang puluhan. 30. Oh iya, ulang. 11. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Udah fresh kan? Ini tapi asal kebutuhan dasar manusia ada 5 yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan ini. Kita harus memahami pandangan orang lain mengenai dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tahu Pak belonging? Tahu belonging? Translate Miss? Belonging apa Miss? Belonging. Itu gambar lope. Belonging. Rasa dicintai, sayang, rasa cinta. Langsung buka Google Itu belonging. Love, cinta, cinta dan kasih sayang. Setiap orang butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian power, apa itu power? Kekuatan, freedom, kebebasan. Seorang kan. Kemudian fun, kesenangan, survival. Ayo, survival bahasa Indonesia. Bertahan hidup, mantap dia. Ini jadi ada kasus ya. Dibaca, boleh nanti kerjasama. Ibu Ambar dulu wali kelas 2A, Ibu Dian guru kelas 2A di SD Dapat Makmur sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid ikhlasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu?
Sudah terekam? Nah, ini dia. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif ini, Ibu Anda sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Doni penuhi. Itu tadi, memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Nih, makan untuk bertahan hidup. Mungkin di rumah dia tidak makan. Kemudian dia membutuhkan love and belonging, mencari perhatian dengan mengganggu teman. Kemudian power, ini dia senang kalau dia bisa ngambil botol ya kan, senang dia, merasa dirinya kuat. Freedom ini, nih, bosan, mungkin dibekali mamanya doa aja kan, punya kawan ada Indomie goreng, ada nugget, jadi bosan ya. Kemudian senang ini, senang karena sudah mengganggu temannya. Jadi itu ya Bu, ini dia. Semua perilaku memiliki tujuan. Tadi menurut siapa? Bukan. Kita tengok menurut siapa? Bukan dari Nelson. Profesor Jumina. Ini enggak. Nah ini dia. Menurut William Glasser bahwa setiap perilaku anak itu memiliki tujuan. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Apa saja yang merupakan motivasi eksternal? Tujuan dia ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi internalnya apa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Halo? Nih, sekarang ada kasus lagi. Iva, ini mengenai hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Apa beda hukuman dengan konsekuensi atau sanksi? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih, coba lanjutkan Bu, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang secara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ini kan biasa itu ya Pak, kalau di kelas ada anak yang lagi sur gitu kan, tak ngapain kita suruh dia menjawab, atau dia tidak bisa menjawab. Kemudian, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Nah, coba Bu,
Siapa yang mau menjawab? Nih, gue nih. Coba, nggak apa-apa. Nggak ini lah. Jawab kayak lembar mama itu. Saya tidak setuju Kenapa, Bu? karena membuat siswa down, jadi Jatuh mentalnya. Iya. Nah, sekarang yang nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Karena tulisannya nggak ada. Kan Pak Seno itu menyuruh IPA ke depan, Pak. Ya, katakan dulu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab. Kemudian dia ditertawakan oleh temannya. Apakah itu ketika Pak Seno melakukan hal itu, apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk hukuman. Iya. Kenapa, Pak? Karena apa yang dilakukan oleh si murid tadi, si Dipa itu seharusnya mereka nggak melakukan itu. Nah, makanya dulunya Pak Seno melakukan supaya karena tindakannya apa keluar daripada aturan yang ada dalam kelas. Ingat ya, Pak, ada aturan kelas. Nanti kita masuk ke situ ada aturan kelas. Nah, ini sekarang nanti ya, Pak, tahu kita jawabannya apa. Nih, coba mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? kayaknya hukuman. Nah, hukuman. Setuju? Setuju. Setuju, Bu Ida? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi kalau kita suruh anak mencatat sampai 100 kali, saya tidak akan terlambat. Hah? Bu Mai? Hukuman atau konsekuensi? Memang hukuman dengan konsekuensi itu beda tipis, tapi nanti kita akan tahu. Sekarang coba dijawab dulu. Mencatat 100 kali. Pak Sabot? Hukuman. Bu Ida konsekuensi. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi dia terlambat datang ke dalam kelas 10 menit. Karena dia terlambat datang 10 menit, nanti istirahatnya diambil untuk belajar 10 menit. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Kemudian yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Gimana, Bu Mai? Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Nah, sekarang kita akan tahu bedanya. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nanti ada lagi restitusi, Pak. Restitusi merupakan pilihan. Tahu maksudnya, Pak? Kalau hukuman sesuatu harus terjadi. Ini kita masuk, dia terlambat. Kamu bersihkan WC. Hukuman. Kenapa? Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa? Udah kesepakatan. Kalau saya terlambat, saya akan mencuci WC. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi, anak kita ajak bicara, nanti dia sendiri yang menentukan pilihannya. Ya, Pak, itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini semuanya. Kalau hukuman tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, biasanya nanti pasti dia terikat untuk jangka waktu yang lama atas hukuman. Contoh, begitu salah ditempelek, ya kan, Pak? Begitu salah cuci WC. Kalau konsekuensi itu tidak nyamannya jangka pendek, kalau restitusi itu
tidak mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi dia bisa diabaikan. Kalau restitusi korbannya mendapatkan ganti. Kemudian murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi paling dia tidak nyaman aja. Kalau restitusi dia ada penguatan. Kalau hukuman perilakunya bisa pasif atau lebih agresif, ya kan Pak Bu? Nah kemudian inilah ya Bu, beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ingat, kalau hukuman peraturannya itu dari guru, kamu harus begini. Kalau konsekuensi ini pakai peraturan, sudah merupakan peraturan. Kalau restitusi itu pilihan, anak yang memilih apa yang harus dia lakukan kalau dia berbuat salah. Jadi udah paham ya Bapak Ibu? Apa itu hukuman, apa itu restitusi. Jadi sebaiknya hukuman kita memang udah ada memberi hukuman, sebaiknya konsekuensi ya kan Pak. Konsekuensi kita beri sanksi kalau dia sanksi ini kalau dia sebenarnya sebelumnya itu restitusi dulu Pak. Kita buat dia pilihan, tapi kalau dia tetap melanggarnya baru kita masuk ke dalam konsekuensi. Setuju kan Bapak Ibu? Iya. Nah sekarang ini tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Darmono, ada namanya kesepakatan kelas yang disebut keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan yakni suatu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian fakta peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itu mengenai keyakinan kelas. Nah ini membentuk keyakinan kelas. Baca ya Bapak Ibu. Siapa yang bisa bantu baca? Mem, Miss Amel. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat Oh, dibesarkan. Ya. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah itu. Jadi ini keyakinan kelas ini sebaiknya dilakukan ketika di awal semester atau bisa diubah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Begitu kita masuk ke kelas, kita buat kesepakatan kelasnya, kita buat peraturannya Pak. Peraturan kelas kita apa? Tapi kita harus ini tadi nomor berapa itu ya? Berkontribusi curah pendapat. Kegiatan curah pendapat. Jadi kita melakukan diskusi dengan anak. Kita tampung semuanya apa pendapat anak. Tapi ingat bahasanya adalah bahasa bentuk yang positif. Ini Bu, bentuk positif. Contoh nanti ada yang menyebutkan, kita buat peraturan kelas ya anak-anak hari ini. Coba siapa? Menurut kamu apa keyakinan kelas yang akan kita buat? Tidak boleh makan dalam kelas. Nah itu tidak termasuk kalimat positif. Kita ganti nanti kalimatnya biar kalimatnya positif. Tidak ada kata tidak dan jangan. Ya kan Bapak Ibu? Jadi ini diterapkan nanti mulai semester depan di kelas. Dibuat kesepakatan kelasnya. Jadi setelah kita buat kesepakatan kelas baru ada
Bagaimana nanti nak kalau bilang kan? Orang itu juga suruh apa? Apa hukuman? Konsekuensinya jika tidak mengerjakan PR. Tidak, tapi jangan dibuat itu tidak mengerjakan PR, jangan. Itu tidak kalimat positif. Tapi diterangkan ya Bu sama anak-anak. Nah, mengerjakan PR di rumah. Nanti kita buat di kantor. Apanya itu? Peraturannya tempel di dinding. Jadi nanti dibaca sama anak-anak. Apa nanti kita juga buat ya kesepakatan guru-guru sebagai pengganti itu bukunya Bu. 5K. Pengganti 5K. Ya, seperti itulah. Kebersihan, ya, Tata tertib kita diganti dengan kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah ini sekarang mengenai posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang pertama sebagai penghukum. Apa contoh kalimat guru sebagai penghukum? Di situ ada contohnya. Patuhi aturan saya. Awas kalau kamu kayak gini. Kamu selalu aja salah. Gitu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu pasti selalu kamu aja. Nah gitu. Nah hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau media tulisnya. Lebih buruk lagi setelah pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapaknya dan menggores-gores kendaraan tersebut dengan paku. Ini bisa jadi ya Bu, kalau menjadi guru penghukum. Ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ibu sangat kecewa dengan kamu, katanya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Atau ini, kamu jangan kayak gitu aja, ibu malu loh sama Bu Kepsek. Kamu aja yang buat masalah. Itu termasuk pembuat merasa bersalah. Nah, apa hasilnya? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi ini kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, ini sebagai pemantau. Apa biasa kalimatnya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensi apa? Itu sebagai pemantau. Nanti kan Bu kalau sebagai pemantau kan Bu? Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini kalau dia sebagai pemantau. Nah ini sebagai manajer. Ini biasanya kalimatnya apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Nah, manajer apa Bu? Bagaimana seorang manajer kalau ada anggotanya yang salah atau ada yang berbuat salah? Jadi hasilnya seperti ini. Biasanya suara guru sebaiknya tulus. Ini suaranya datar. Kalau yang marah kan suaranya meledak-meledak, matanya bisa melotot ya kan Bu. Kalau pemantau kira-kira bentuknya kayak mana itu kalau pemantau? Hampir sama kayak yang pemarah ya kan Bu. Dan memandang dari jauh, dia mati. Dia nengok, nanti dari situ ditengoknya anaknya siapa-siapa aja, nah dipanggil. Itu ya Bu. Jadi itu 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum,
membuat rasa bersalah sebagai teman udah belum tadi? Belum. Ada sebagai teman. Nah ini sebagai teman. Biasanya ayo bantulah demi Bapak. Ya gimana ya Bu bahasanya? Siapa yang bisa kasih contoh kalimat Ibu? Kalau dia sebagai teman, sini nak, ya kan Bu, dirangkul. Ya udahlah, nanti apa? Ibu bantuin nanti siapin ya. Gitu. Tuh kalau dia sebagai teman. Nah ini sekarang segitiga restitusi. Ini digunakan untuk biasanya memecahkan masalah atau ada masalah di sekolah. Apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah? Nah yang pertama kita panggil anaknya ya kan Bapak Ibu. Kita menstabilkan identitas dulu. Dipanggil anaknya, kita tanya dulu, kenapa kamu tahu kenapa ibu panggil? Kita menstabilkan identitas dulu, dikalungkan dulu anaknya, baru di apa? Nah, ditanya, kira-kira kamu tahu nggak ibu panggil kenapa? Nanti disebutkannya, nanti dia ngaku ya kan Pak? Saya tadi ngapain si anak ibu? Baru kita stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah. Nah itu termasuk ke dalam kalimat menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya anak itu, kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Apa alasannya? Kita korek untuk memvalidasi kenapa dia berbuat salah. Kita korek dia, kita ajak dia cerita kenapa dia. Nanti akan ketahuan ya kan Pak, mungkin dia karena kurang perhatian di rumah, atau karena biasa di rumah main game. Ini kan Bapak Ibu, itu tindakannya disebut validasi tindakan yang salah. Kemudian kita langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nih, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Karena kita sudah buat keyakinan kelas tadi. Jadi demikian ya Bapak Ibu, langkah-langkah restitusi kita kalau memecahkan masalah. Ini yang pertama menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi nanti kalau manggil anak dan anaknya datang jangan langsung dimarahi ya Bapak Ibu, ditanyain dulu. Biar dia yang mengaku dirinya salah. Jangan kita yang ngomong, kamu gini-gini. Kita ajak dia ngobrol untuk dia mengaku kesalahannya. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, dia merupakan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Tadi seperti saya sebut, mungkin dia kurang kasih sayang di rumah, apalagi anak-anak broken home banyak tempat kita ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Nah ini apa yang dimaksud dengan restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memberikan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya. Jangan Pak, tadi kita minta dia untuk jujur apa yang menyebabkan dia berbuat salah. Kemudian kita minta dia mengevaluasi dirinya, apa dampak dari kesalahannya. Kemudian kita memberikan
Siang sana. Sudah lama nggak ketemu sana? Berapa hari dari sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu contohnya ya Pak, untuk menyelesaikan Pengendalian masalah. diri. Nah, menggunakan segitiga restitusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi itu adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri. Kalau nggak bersedia ya juga susah ya Pak. Kan kadang ada anak yang suka bohong. Nah, bagaimana cara kita mengolah Pak? Mengorek anak itu untuk berkata jujur. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha untuk perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki keyakinan tersebut. Nah, mari kita praktekkan di sekolah kita, di kelas kita mulai dari sekarang untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita. Menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Sekarang pembelajaran berpusat pada murid. Itulah yang program belajar Pancasila itu Bu. Menurut Menteri Pendidikan mengutamakan murid. Itulah dia sebenarnya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semuanya dan dapat
Ya, makanya Praktek aku nanti gue baru tanya. Nah, setelah praktek nanti baru banyak pertanyaan praktek dari itu Bapak Ibu. khusus pengen untuk tujuh Minang lah. Bingung mau tanya apa. Jadi sama praktek nanti baru tanya. Ya, nanti lah. Nanti kan ketemu. Ya demikianlah pertemuan kita hari ini. Kembali lagi mudah-mudahan pertemuan kita menjadi berkah, barokah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kembali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih karena saya telah menyita waktu Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentukan dulu siapa yang genap, siapa yang ganjil. Siapa yang genap, siapa yang ganjil. Nah, sudah? Ya, nanti kalau saya sebutkan angka yang ganjil, contohnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, yang ganjil yang nangkap. Iya, kalau saya sebutkan 7. Nah, gitu. Iya. Iya, pokoknya kalau saya sebutkan yang ganjil berarti ganjil yang nangkap. Genapnya yang ini berusaha untuk tidak tertangkap. Iya. Paham? Nah, kalau saya sebutkan yang genap berarti genapnya yang nangkap. Oke? Uji coba. Saya sebutkan. Tangannya. Jangan orangnya, Bu. Iya, gini. Nah, gitu. Nih. Udah?